Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat berjumpa kembali ya teman-teman dalam pembelajaran bahasa Inggris tentunya bersama Ustadzah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan beliaulah kita bisa mengenal Islam hingga saat ini ya teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk hari ini kita pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 5. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu what time is it ya. Jadi di materi ini kita akan belajar cara membaca jam ya. Jadi insya Allah untuk materi pertama adalah cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia, insya Allah untuk teman-teman sudah paham ya, sudah tahu bagaimana cara membacanya dalam bahasa Indonesia. Dan kali ini kita akan belajar cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Oke, di slide pertama kita di sini telling the time ya. Jadi kita akan membicarakan tentang jam ya. Nah, yang perlu teman-teman tahu di awal yaitu di sini ada tiga apa ya? Ada tiga cara bacanya ya. Yang pertama itu o'clock, artinya tepat ya. Jadi jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 itu di sini menggunakan o'clock ya, atau artinya itu tepat. Kemudian yang kedua adalah quarter ya. Di sini quarter itu ada dua ya teman-teman, bisa menunjukkan kurang, bisa juga menunjukkan lebih. Nah, kurangnya berapa menit, Us? Jadi kalau quarter itu bisa menunjukkan kurang 15 menit atau menunjukkan lebih 15 menit. Contoh, jam 9 lebih 15 itu menggunakan quarter. Kemudian jam 8.45 artinya apa? Kurang 15 menit menuju jam 9 atau 15 menit mau menuju jam 9 itu menggunakan quarter. Jadi quarter itu bisa menunjukkan kurang ataupun lebih 15 menit. Kemudian yang selanjutnya ada a half ya. Di sini a half itu menunjukkan setengah ya. Setengah atau 30 menit. Contoh, misal jam 11.30 itu menggunakan a half ya. 30 menit. Nah, jadi di materi kali ini yang perlu teman-teman kuasai dan perlu teman-teman pahami dulu yaitu tadi ya, ada 3 poin penting. Yang pertama adalah o'clock, itu untuk menunjukkan jam atau waktu yang tepat ya, misal jam 7, jam 8, jam 9. Kemudian untuk a quarter itu untuk menunjukkan kurang atau lebih dari 15 menit ya. Seperti tadi ya, jam 9 lebih 15 atau jam 8.45 artinya 15 menit kurang ya, jam 9 kurang 15 menit gitu. Kemudian yang ketiga adalah a half. A half di sini adalah setengah atau 30 menit ya. Biasanya digunakan untuk pukul 11.30, 12.30 ataupun jam 1.30 atau 2.30. Nah, di sini menggunakan a half. Oke. Ya, kita langsung ke contohnya aja ya teman-teman kita. Jadi hari ini kita akan membahas 1 poin dan 2 poin ya, 1 dan 2 poin yaitu o'clock dan a quarter. Sampai di sini paham ya teman-teman? Kita langsung saja ke contohnya ya. Nah, di sini ada example of a clock ya. Di sini jadi ada contoh untuk a clock ya. Tadi ya untuk yang tepat. Nah, di gambar yang pertama ini ada jam 4 ya. Berarti kita mengatakannya it is 4 o'clock ya.
ini adalah jam 4 ya, 4 jam 4 atau tepat ya. It is 4 o'clock ya. Jam 4 ini jam 4. Kemudian kita lihat bawahnya di sini ada jam 10 ya. Berarti it is 10 o'clock ya. Berarti it is 10 o'clock. Berarti kalau misal jam 8 berarti apa teman-teman? It is 8 o'clock ya. Ini jam 8 tepat ya, atau jam 8. Kalau o'clock gampang ya teman-teman ya. Nah, yang perlu ditekankan lagi untuk pembelajaran jam, teman-teman harus menghafalkan kembali, harus mengulang kembali angka ya. Jadi teman-teman harus mengulang kembali angka dari 1 sampai 10, kemudian sampai 20 lah ya. Kita hafalkan 1 sampai 20. Teman-teman harus mengulang kembali cara bacanya, kemudian cara penulisannya nih yang biasanya terjadi banyak kesalahan. Oke. Untuk o'clock insya Allah teman-teman sudah bisa ya, karena ini mudah sekali, tinggal menuliskan angkanya kemudian ditambahkan o'clock. Oke, kita lanjut. Oke, yang poin kedua kita akan belajar tentang a quarter ya. Tadi Ustazah sudah menjelaskan a quarter itu lebih atau kurang 15 menit ya. Coba teman-teman melihat nih. Lihat gambar, di sini ada jam 11, maaf ya teman-teman. Jam 11 lebih 15 menit ya. Kita lihat gambar yang sebelah kanan. Jam 11 lebih 15 menit. Kemudian yang kanan yang kirinya teman-teman ya, kanannya teman-teman ya berarti ya. Itu jam 12 kurang 15 menit ya. Jadi kalau quarter itu menunjukkan lebih atau kurang 15 menit. Nah, di quarter kita itu menggunakan dua kata ya. Di quarter itu kita menggunakan dua kata. Yang pertama yaitu past ya, yang kedua to. Nah, untuk apa sih Ustazah? Nah, ini past digunakan untuk menunjukkan waktu yang lebih dari 15 menit ya. Jadi kalau past itu digunakan untuk menunjukkan lebih dari 15 menit. Kemudian untuk to itu menunjukkan kurang dari 15 menit ya. Jadi untuk pas ya tadi menggunakan untuk pas itu kita gunakan untuk waktu yang lebih dari 15 menit ya. Kemudian untuk kata to digunakan untuk kurang dari 15 menit ya. Kita perhatikan sesuai dengan contoh ya. Untuk pas itu tadi digunakan untuk jam 11.15, kemudian untuk to digunakan untuk kurang dari 15 menit atau jam 12 kurang 15 menit ya. Oke, supaya tidak bingung, kita langsung lihat contoh ya. Oke, di sini ada contoh yang pertama itu yang menggunakan past ya. Jadi untuk a quarter itu kita menggunakan past dan to. Dan contoh yang pertama kita menggunakan past di sini. Nah, past ini Ustazah jelaskan lagi untuk yang lewat dari 15 menit. Nah, contohnya di sini ada jam 7 lebih 15 ya. Kita perhatikan yang teks kanannya. Coba jam 1.15 ya. Bagaimana cara membacanya ya supaya teman-teman tidak bingung? Jam 1.15 ya. It is a quarter ya. Jadi 15 menitnya dulu ya. Quarter itu artinya 15 menit atau seperempat ya, 15 menit past 1 ya. Jadi kalau dalam membaca jam dalam bahasa Inggris itu kita dahulukan
menitnya dulu ya. Menitnya dulu baru kemudian angka depannya ya. Nah, di sini dituliskan it is a quarter. Quarter itu 15 menit. Kemudian kita tambahkan kata past ya. Karena apa? Tadi past itu ditunjukkan untuk lebih dari 15 menit ya, atau lewat dari 15 menit. Jadi kita menggunakan it is a quarter past 1 ya. 1-nya itu jam satunya ya. Kemudian contoh yang kedua jam 2 lebih 15 menit. Berarti sama ya tadi ya. It is a quarter ya. 15 menitnya dulu, kemudian ditambahin kata past, kemudian baru jamnya depannya 2. Begitu ya. Kemudian contohnya yang ketiga juga sama, jam 3 lebih 15. Berarti it is a quarter past 3 ya. Kemudian contoh yang selanjutnya sama, jam 4 lebih 15, it is a quarter past 4 ya. Jadi kita lihat dulu yang dituliskan itu, yang pertama itu menitnya dulu baru jam yang ada di depan ya. Kebalikannya ya, kalau Indonesianya kan jamnya dulu baru menitnya, tapi kalau bahasa Inggris itu dibalik supaya kita mudah memahami ya, balik. Kemudian contoh yang terakhir adalah jam 5 lebih 15 menit. Berarti it is a quarter past apa? Jam berapa ini? Jam 5. Berarti it is a quarter past 5. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau pas itu kita gunakan untuk lewat dari 15 menit atau lebih dari 15 menit, lebih 15 menit ya untuk pas. Jadi penggunaannya itu kita menggunakan quarternya dulu, 15 menitnya dulu, baru kemudian diikuti kata-kata pas, baru angka depannya ya, angka depannya atau angka jamnya gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi yang menggunakan pas. Kan tadi yang to belum. Nah, ini contoh penggunaan yang menggunakan to ya, quarter. Di sini kita lihat dalam gambar juga ya, di sini menunjukkan pukul 8 kurang 15 menit ya. Jadi kalau to itu menunjukkan kurang 15 menit ya. Contoh soalnya ada jam 5.45. Berarti it is ya, sama ya caranya kayak tadi, menitnya dulu baru angka depannya. Oke, perhatikan ini ya teman-teman ya. It is a quarter to 6 ya. Kenapa Ustazah tulis 6 di sini ya, to 6 ya? Kenapa? Di sini artinya dalam bahasa Inggrisnya itu 15 menit itu menunjukkan atau 15 menit kurang dari jam 15 menit menuju jam 6 gitu ya. Karena kan jam 5.45 itu jam 6 kurang 15 menit ya. Jadi hati-hati untuk penggunaan to ya. To itu digunakan untuk menunjukkan jam kurang jam berapa, gimana ya, 15 menit menuju jam berapa gitu ya. Nah, di sini kan tulisannya itu it is a quarter ya, 15 menit kurang ya, kurang 15 menit atau jam ini 15 menit kurang menuju langsung 6 ya. Karena sini angka 5, jadi perhatikan setelah angka 5 itu berarti angka 6 ya. Kemudian di sini ada jam 6.45. 6.45 itu berarti it is a quarter to ya, berarti jam 7 kurang 15 menit ya. Kalau bahasa Indonesia ya jam 7 kurang 15 menit. Berarti it is a quarter to 7 ya. Jadi jam 15 menit kurang menuju jam 7 gitu ya. Ya, contohnya juga sama, jam 7.45 it is a quarter to 8. Jadi 15 menit kurang ya, kurang 15 menit menuju jam 8. Gitu ya, teman-teman ya.
sama contoh yang kedua dan yang terakhir ya. Jadi untuk penggunaan quarter itu ada dua, yaitu untuk past itu untuk menunjukkan lebih dari 15 menit, kemudian yang to itu menunjukkan kurang dari 15 menit. Tapi yang perlu diperhatikan dalam penulisan to itu tetap sama ya. Jadi menggunakan menitnya dulu baru jamnya. Nah, tapi untuk to itu kita menggunakan menuju jam berapa gitu loh. Jadi 15 menit, misal nih contoh yang pertama tadi jam 5.45, berarti 15 menit menuju jam 6 ya. Karena jam 6 kurang 5.45 itu artinya jam 6 kurang 15 menit. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Ya. Mungkin itu saja ya teman-teman untuk materi hari ini. Nanti ada soal di Google Form ya, insya Allah nanti Ustazah buatkan soal untuk mengasah teman-teman ya. Jadi untuk hari ini Ustazah cukupkan untuk 2 poin ya. Tadi kita balik lagi untuk pembelajaran hari ini itu kita cukupkan untuk sampai 2 poin ya, o'clock dan quarter ya. Jadi o'clock itu untuk tepat, kemudian quarter itu untuk kurang ataupun lebih dari 15 menit. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, nanti Ustazah tambahkan untuk ada soal. Jadi nanti teman-teman bisa melihat, bisa lebih diasah lagi ya kemampuan teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari Ustazah. Kita lanjut nanti di pertemuan selanjutnya untuk membahas a half ya, atau 30 menit. Begitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah cukupkan ya teman-teman. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.